daripada daripada tidak enak di tengah-tengah gitu, saya memilih untuk langsung saat ini saja langsung, saya mulai sampai 1 jam ke depan. Ya sudah, kamu nggak usah buka dulu, karena 5 menit bagi saya menjadi penting gitu sekarang ini, untuk bulan puasa ini ya. Udah langsung tutup aja, kita langsung mulai saja. Ya, silahkan tutup aja, langsung kita mulai. Ya, kamera kalian boleh kalian tutup. Ya, oke. Ya, kelas PJJ bisa melihat share screen dari saya? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Bisa, Prof. Oke, ya kita lanjutkan. Kita mulai. Jadi tema diskusi kita hari ini, kita akan mencoba untuk menelaah sedikit tentang apa yang lazim disebut dalam bahasa Inggris itu spectrum management, ya, dan manajemen frekuensi. Nah, di Indonesia kan menjadi penataan frekuensi sebenarnya itu. Jadi itu menjadi kalimat yang sangat Indonesia banget, penataan frekuensi itu. Tapi kalau kalian melihat apa buku-buku buku-buku berbahasa Inggris, penataan frekuensi itu lebih lazim disebut sebagai manajemen frekuensi itu. Nah, apa itu manajemen frekuensi itu? Ya, manajemen frekuensi itu seperti kita ketahui, sudah kita bahas bahwa spektrum itu terbatas ternyata kan. Kenapa terbatas? Karena kalau sudah dipakai, nggak bisa orang lain pakai gitu. Jadi bukan karena seperti minyak bumi yang habis gitu, enggak. Ya, seperti kita bahas di pertemuan pertama ya, bahwa frekuensi itu dikatakan terbatas karena kalau satu orang sudah pakai, satu instansi sudah pakai, satu entitas sudah pakai, orang lain tidak akan bisa memakainya. Karena itulah kemudian disebut sebagai sumber daya yang terbatas gitu. Nah, karena terbatas, karena sumber yang terbatas, berarti kan harus dilakukan manajemen pemanfaatan. Jadi manajemen pemanfaatan itu diperlukan itu oleh semua negara. Kita sudah sepakat ya bahwa frekuensi ini dikuasai oleh negara, bukan oleh pemerintah ya, dikuasai oleh negara gitu, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan itu. Nah, karena itulah kemudian diperlukanlah suatu penataan agar supaya apa? Agar supaya sesuai dengan pemakaian sesuai dengan kemanfaatannya gitu. Tidak mudorot itu. Jadi lebih banyak manfaat dari mudorotnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan dengan ini dasar-dasarnya. Jadi dasar-dasar kita melaksanakan penataan itu dasarnya adalah semua hukum. Jadi dasarnya hukum. Kita tidak bisa lepas dari hukum yang mendasari sistem seperti yang kita bahas di pertemuan pertama dulu. Ada hukum-hukum yang tidak bisa kita langgar gitu untuk menata frekuensi ini gitu ya. Nah, yang paling dekat adalah misalnya RPJMN. RPJMN itu kan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Itu kan ada satu buku putih semacam rencana pembangunan nasional gitu ya, yang biasanya sekitar 15 tahunan lah gitu. Rancangan untuk 15 tahun ke depan gitu ya. Belum lagi ada MP3I. Nah, nanti akan kita bahas sedikit MP3I. Kemudian Indonesia Broadband Plan. Ini tiga ini semua adalah rencana seberapa banyak frekuensi yang diperlukan itu untuk agar supaya frekuensi-frekuensi itu manfaat itu untuk keperluan masyarakat. Apa itu ya? Untuk keperluan perekonomian gitu. Untuk keperluan perekonomian. Kemudian belum lagi TASFRI, tabel alokasi spektrum frekuensi Republik Indonesia gitu. Ini adalah semacam kayak buku pedoman umum untuk penataan frekuensi. Ini dari mana? Ini adalah buku yang dirilis akibat dari perjanjian tingkat dunia, tingkat ITU gitu. Jadi ITU itu setiap 5 tahun, setiap 4 atau 5 tahun gitu ya, akan rapat gitu untuk menentukan arah pemanfaatan frekuensi tertentu gitu. Karena kita tahu frekuensi itu terbatas dan teknologi itu akan membuat frekuensi itu lebih manfaat itu. Jadi dulu frekuensi tertentu dipakai untuk keperluan tertentu. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi tidak lagi untuk keperluan itu. Contohnya misalnya televisi. Televisi analog itu kan menempati frekuensi sekitar 500 sampai 1000 mega ya.
itu tidak lagi dipakai murni sebagai televisi analog sekarang kan dibagi menjadi dua. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, seperti itu yang diperlukan dan itu semua tentu saja tidak bisa serta-merta maunya kita, maunya Indonesia. Karena semua itu didukung oleh ini ekosistem perangkat gitu ya. Jadi ekosistem perangkat itu maknanya adalah ya seberapa tersedia perangkatnya gitu. Nah, kalau perangkatnya ada ya berarti perkembangan, kemajuan, perubahan pemantauan frekuensi bisa dilaksanakan. Nah, kemudian nyambung dengan tren teknologi gitu. Jadi ya tren teknologi seperti kita ketahui, kita kan semua orang berharap bisa ubiquitous. Ubiquitous itu kan pernah kita bahas ya bahwa sistem yang ubiquitous itu adalah sistem yang mampu dipakai kapan saja, di mana saja gitu ya. Ya handphone kalian itu, peralatan genggam kalian itu, gadget genggam kalian itu adalah ubiquitous, adalah tren teknologi itu. Kemudian termasuk masukan pihak terkait. Nah, ini juga penting ini, pihak terkait itu justru malah sebenarnya yang akan menarik untuk dibahas karena ini sangat politis banget. Sangat-sangat politis banget gitu ya, yang tidak bisa kita nafikan gitu dalam proses menata frekuensi gitu ya. Nah, oke, kita pertama membahas tentang target sekarang. Jadi target itu berdasarkan RPJMN. RPJMN tahun 2010-an lah kira-kira ya, gitu. Jadi saat itu masih Presiden SBY saat itu. Itu disebutkan di RPJMN itu bahwa 30% sejak 2010 itu ya, itu 30% cakupan populasi memiliki akses broadband itu. Nah, ini persentase ini tentu saja sudah dihitung lah. Sudah dihitung oleh para pakar sehingga bisa menentukan angka 30% itu. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan sekarang bagaimana? Kita akan bahas nanti. Kemudian juga ini kita sudah sampai pada broadband saat itu. Jadi mulai 2010 itu kita sudah mempunyai istilah broadband gitu ya. Nah, apa itu broadband? Broadband itu tahun 2008 ya. Tahun 2008 itu mempunyai definisi seperti ini. Bayangin coba. 256 Kbps itu sudah dikatakan broadband itu saat itu. Nah, sekarang apa ya? Sekarang kalian sendirian aja sudah 2 mega itu. Nah, tapi saat itu, sehingga sekarang berubah lagi istilah tentang broadband itu. Ya sebenarnya sama, bahwa broadband itu dikatakan broadband kalau dalam satu kanal itu bisa dilewati oleh semua lalu lintas. Jadi tidak hanya lalu lintas voice saja, tapi lalu lintas gambar bergerak, lalu lintas data, itu semua lewat kanal yang sama. Itulah bisa dikatakan sebagai broadband gitu ya. Nah, lebar broadband itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, celakanya kebutuhan manusia itu tidak pernah berhenti gitu. Jadi kurang terus itu ya. Nah, sekarang dikatakan broadband itu jika bukan sekarang ini ya, ini tahun 2010-an lah itu. Jadi meningkat menjadi kalau 2008 itu 256 dikatakan broadband. Kemudian meningkat lagi gitu ya. Yang meningkat lagi tahun 2011 sudah meningkat lagi bahwa tidak lagi 256 tapi 512 itu baru dikatakan broadband. Nah, kemudian lanjutannya adalah 88% ibu kota kecamatan itu sudah tersalur oleh sambungan internet lah saat itu ya. Nah, dari 33 provinsi. Nah, itu dulu. Jadi tahun 2000 sekitar 2008 dulu ini Jawa provinsi masih 33 ini. Nah, sekarang sudah berapa? 38 ya sekarang itu. Oke. Kemudian target lanjutannya adalah 50% kabupaten atau kota untuk 7 koridor wilayah perkembangan MP3EI gitu ya. Itu artinya sebelum 2014 itu sudah tercapai 50% kabupaten kota gitu ya. Untuk 7 koridor. Apa itu MP3I? Ini juga begitu sama. Jadi MP3I itu adalah rencana jangka menengahnya zaman Presiden SBY dulu. Beliau itu punya buku yang namanya buku MP3I. MP3I itu singkatan dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia mulai 2011 kan, zaman Pak BY dulu sampai 2025 itu. Jadi sebenarnya isinya itu sama persis itu. Kalau kalian pernah mendengar ya diskusi-diskusi di internet ya, itu bahkan itu si Presiden Jokowi pun itu Joko Widodo pun itu memanfaatkan MP3I ini meskipun itu pasti tidak diakui, dia memberi nama sendiri lah gitu ya. Tapi sebenarnya isinya itu sama dan memang ya semua sistem semua
rencana perkembangan itu ya mempunyai ideal yang sama lah, mempunyai ideal yang sama gitu ya. Jadi soal penamaan itu ya tergantung yang berkuasa, itu sudah biasa. Soal penamaan sekali lagi soal penamaan itu tergantung hal yang biasa. Oh ya, ini ada tambahan tentang OECD. Apa itu OECD? Segera pengetahuan saja. Kalau tadi MP3I itu adalah buku putih rencana pembangunannya zamannya Pak BY. MP3I itu singkatan dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia antara 2011 sampai 2025 gitu. Jadi belum selesai sebenarnya itu. Dan masih berlaku itu. Dan itu yang kita lakukan sekarang itu ya. Yang kita lihat sekarang itu. Nah, kemudian ada istilah OECD. Jadi OECD itu adalah ini perkumpulan lah organisasi kerjasama antara untuk bidang pembangunan ya antara negara-negara yang negara-negara demokrasi lah. Jadi negara demokrasi yang mempunyai sistem pasar bebas itu berkelompok gitu, berkelompok sekitar berapa? 30 negara kalau nggak salah itu. Sekitar 30 negara yang kemudian menamakan diri menjadi OECD ya. Organization for Economic Cooperation and Development itu. Jadi ini sekedar pengetahuan tambahan saja. Dan ini lagi yang menjadi hal yang penting ya bahwa rencana saat itu, jadi saat itu kan 2012 lah katakanlah gitu ya, itu mempunyai rencana bahwa sampai area ini dibagi menjadi beberapa area nih. Jadi di Indonesia ini mempunyai wilayah yang luas itu dibagi menjadi 4 area. Area pertama itu adalah area dengan penduduk lebih dari 5 juta orang ya. Nah itu ya seperti ya, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, ibu kota provinsi lah gitu ya. Itu area 1. Area 2 apa ya? Area 2 itu terletak di antara jadi kota-kota yang mempunyai penduduk antara 1 sampai 5 juta. Ya, seperti Denpasar, Palembang, Balikpapan, Batam, Cirebon, Jogja, Solo, dan lain-lain ya. Jadi artinya apa? Kota ya setengah besar lah. Setengah besar tapi masih di bawah Surabaya, masih di bawah Jakarta. Itu disebut sebagai area 2. Kemudian yang disebut sebagai area 3 itu adalah kota dengan jumlah penduduk antara 200 ribu sampai 1 juta. Dan area 4 antara sekitar 200 ribuan orang gitu ya, disebut sebagai area 4. Nah ini semua itu mempunyai target bahwa daerah-daerah itu harus mampu di-cover oleh sambungan data gitu ya, sambungan komunikasi data sampai tahun 2020 itu 3 Mbps itu. 3 Mbps itu ini perhitungannya per user loh, per orang ya ini ya. Gitu kan. Nah, benar kan? Jadi sekarang itu yang saya katakan tadi kan, tahun 2010 masih 256 per orang. Nah, sekarang sudah ya ini di genggaman kalian ini. Tahun 2020 kalian bisa merasakan itu gitu ya. Di kota-kota besar ya kita seperti saya di Surabaya, kalian yang ada di kota besar itu akan merasakan ini. Ya tercapai lah ini. Jadi perencanaan ini benar-benar tercapai betul itu. Tahun 2020 aja sudah kita rasakan. Nah, sekarang 2024 lebih lagi terasa, udah cepet lah internet kita itu. Data di genggaman kita itu sudah seperti inilah gitu ya. Oke. Dan kemudian ini adalah ya ini segera tambahan lagi hampir sama lah dengan tadi itu. Yang sudah kita bahas tadi itu. Nah, sekarang begini. Menata frekuensi itu tentu saja tidak lepas dari kita harus memahami. Jadi kalian itu kalau seandainya menjadi pejabat yang menata frekuensi, tidak hanya sekedar mengerti hukum, tapi mengerti teknis itu justru yang utama. Jadi mengerti teknis telekomunikasi gitu. Jadi memang sebaiknya adalah orang telekomunikasi yang kemudian mengerti hukum gitu ya. Dan itu menjadi apa? Menjadi semacam ya kayak persyaratan utama. Kalau jadi pejabat yang akan menata frekuensi itu ya dia harus memang orang telekomunikasi gitu. Tapi tidak orang telekomunikasi saja kurang. Dia harus mengerti hukum juga gitu. Nah, seperti itulah. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk menata frekuensi itu tentu saja ada ini. Kalian masih ingat ya bahwa kita mempunyai sistem apa? Kayak propagasi. Jadi ada propagasi sinyal ya. Propagasi sinyal itu yang membuat bahwa frekuensi tertentu itu jadi kalian tidak bisa mempunyai pilihan yang cakupan luas, kapasitas lebar, nggak bisa, gitu ya. Jadi itu pilihan. Jadi sistem
sistem telekomunikasi itu pilihannya kalau tidak cakupan itu maksudnya jarak jangkau ya, jarak jangkau. Jadi jarak jangkau dan kapasitas itu tidak bisa menjadi hal yang satu. Itu lain-lain itu. Jadi harus pilihan itu. Ya contohnya seperti inilah gitu. Jadi ya, kalau kalian punya frekuensi di sekitar 5,8 giga itu bisa. Jadi dan dia mempunyai, kalau kamu pasang BTS ya, kamu tidak akan mampu untuk melayani orang-orang yang jaraknya lebih dari 2 km lah gitu ya. Itu jarak maksimum paling tidak lebih dari 2,5 km gitu. Kemudian kalau kalian pakai yang lebih kecil lagi frekuensinya seperti 2,1 giga ya, 2,1. Nah, BTS-nya itu pun juga tidak akan lebih dari 5 kilo radiusnya gitu. Nah, kalau lebih kecil lagi, misalnya yang 850 gitu ya, itu bisa sampai mungkin yang mendekati 10 kilo lah radius dari BTS itu. Jadi radius itu daerah yang bisa dilayani oleh BTS itu. Kalau kamu pakai yang frekuensi di bawah 1 giga, itu menjadi lebih luas gitu ya. Nah, ini ada 850 itu kan yang dulu. Kalau kalian pakai HP-HP yang lama itu masih pakai 850. Mungkin sekarang juga masih dipakai ya. Nah, ada lagi yang belum kita pakai itu 700. 700 inilah yang disebut sebagai frekuensinya TV analog gitu ya. Jadi digital television itu memakai frekuensi 700. Nah, 700 itu minggu depan kita bahas lebih detail lagi perihal tentang TV digital itu ya. Nah, kembali lagi ke grafik ini ya. Grafik ini menyatakan bahwa BTS itu semakin memakai frekuensi yang kecil, itu radiusnya memang dia lebih lebar, radiusnya lebih panjang, jadi lebih luas daerah jangkaunya. Tapi kapasitasnya tidak bisa bandwidthnya tidak bisa selebar kamu pakai yang 5,8 gitu. Nah, itu yang ingin saya angkat dari gambar ini gitu ya. Itu gambar sangat penting ini. Gambar sangat-sangat penting. Jadi artinya bahwa sebenarnya kalian sebagai orang telekomunikasi itu harus benar-benar menyadari bahwa antara cakupan dan kapasitas itu adalah dua hal berbeda yang hanya bisa dilakukan dengan kompromi kalau kamu mendesain itu ya. Kemudian tadi ada selain dari bahwa sistem telekomunikasi yang harus kalian perhatikan juga karena menyangkut tentang propagasi gitu ya. Kalian harus paham juga bahwa ekosistem itu artinya apa di sini, bahwa sistem itu akan menjadi misalnya kesepakatan kesepakatan dunia lewat ITU gitu ya, bahwa akan memanfaatkan suatu frekuensi untuk keperluan LTE gitu misalnya. Itu pun juga begitu. Jadi karena apa? Sebelum dipasang LTE itu harus tersedia dulu perangkatnya gitu loh. Jadi tanpa perangkat nggak berani orang itu akan, karena merubah perangkat itu sama dengan biaya toh. Sudah kita bahas di minggu lalu itu. Yang kemudian menjadi siksaan bagi operator gitu ya. Karena mengganti peralatan sama dengan duit. Dan itu pun juga belum tentu laku. Belum tentu laku itu maknanya bukan kemudian tidak laku, enggak. Harga dinaikkan nggak bisa gitu loh. Apalagi sekarang kan. Apalagi sekarang. Jadi orang tetap aja berharap bahwa bandwidth lebih lebar. Tapi harga dinaikkan nggak mau. Kan begitu. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Nah, untuk itulah kemudian yang diperlukan adalah agar supaya operatornya itu mau membangun sistem yang baru, 4G misalnya, LTE gitu ya, itu harus murah gitu ya. Jadi device-nya itu harus murah. Kenapa harus murah? Karena supaya semua orang punya. Karena kalau semua orang punya, itu berarti kan lebih terpakai itu si bandwidth itu, lebih terpakai gitu ya. Bisa lebih berdaya guna gitu. Nah, itulah kemudian diperlukanlah ekosistem dari perangkat telekomunikasi gitu. Nah, seperti kita lihat di sini ya, kalian lihat di sini. Ini sekitar tahun berapa ya? Tahun 2012 dulu lah gitu ya. Itu justru yang menarik itu, ini frekuensi dipakai ya. Itu yang paling banyak dipakai, frekuensi 2,6. Nah, saya frekuensi 2,6 itu di Indonesia belum dipakai karena masih dipakai untuk apa? Untuk televisi ini. Televisi yang berbayar itu loh. Televisi berbayar dia. Dia masih pakai 2,6 ini gitu. Itu yang saya katakan tadi bahwa ada hal-hal lain yang di Indonesia saja adanya persoalan itu. Di negara lain nggak ada karena ini politis banget ini.
Karena ini milik dari seorang tokoh, bahkan ini ketua partai ini yang memiliki itu, nggak bisa diminta itu ya. Akan kita bahas nanti lebih lanjut. Nah, padahal justru sebenarnya di frekuensi 2,6 giga ini sangat murah harganya itu, peralatannya itu. Tapi tidak bisa kita terapkan karena frekuensinya masih dipakai orang gitu. Begitu ya. Jadi itulah yang ini kan 2,6 byte itu LTE time division duplex maupun yang frekuensi division duplex, dua-duanya 2,6 ini adalah sangat-sangat tersedia gitu loh. Jadi ini jumlah device ini maksudnya pabrik yang membuatnya di dunia ini sangat banyak ya. Itu maknanya gitu. Tapi sayangnya juga artinya di 2,6 itu peralatan bisa murah kalau itu diterapkan gitu. Maksudnya seperti itu. Cuma sayangnya 2,6 sampai sekarang pun belum diterapkan karena masih dipakai untuk layanan televisi berbayar gitu. Televisi berbayarnya yang dari satelit. Ya. Oke, saya lanjutkan dengan nah ini adalah peta sebaran dari pemanfaatan frekuensi yang di bawah 1 giga gitu ya, di bawah 1 giga itu. Ini ya ini tahun 2013. Ya, kalau kalian lihat di sini masih ada apa? Masih ada FB, masih ada Flexi, masih ada ya, Star One masih ada gitu ya. Kemudian Smartfren yang 850 yang CDMA itu masih ada. STI yang Sampurna Telkom yang 450 itu ada, sampai sekarang pun masih ada sih, sekarang masih ada, tapi tidak di Surabaya, hanya ada di Jakarta saja. Nah ini sebaran seperti ini sebarannya. Bisa kalian lihat ini sebarannya ya. Yang ingin saya katakan ini adalah bahwa sampai saat itu 2013 ini untuk keperluan jadi perkembangan LTE itu tidak semudah yang dibayangkan gitu. Karena apa? Masih laku gitu loh maksudnya itu. Jadi sampai tahun 2013 itu berubah total nggak bisa itu si para operatornya. Karena apa? Karena untuk merubah total itu butuh biaya besar. Gitu loh. Untuk bisa balik modal itu perlu waktu 5 tahun gitu. Dan itu pun juga kalau ada modalnya kan gitu. Nah itu berat. Nah ini menunjukkan bahwa dia masih laku itu. Ini masih laku ini. Bahwa ini kan 2013 ini ya mungkin 2G masih ada ya. 2G belum 3G bahkan 2G. Meskipun kalian jangan melihat yang Indonesia Timur ya, kalau Indonesia Timur mau yang sekarang pun juga masih kosong seperti ini. Nah, kita tidak sedang bahas ini gitu. Nah memang ya seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu belum merata. Jadi ngomong tentang Indonesia itu memang tidak sederhana. Bisa kalian lihat di sini kan. Di sini ini betapa tahun 2013 yang Pulau Jawa itu sudah semuanya tercover. Kalian bisa lihat Maluku dan Irian sama sekali tidak ada layanannya sebegitu ya. Jadi itulah Indonesia karena luasnya gitu. Ini adalah saya ingin apa kalau ini untuk Telkomsel ya, yang sama dengan yang tadi, tapi untuk Telkomsel itu. Jadi untuk masih 2G ini Telkomsel. Nah ini bisa kalian lihat bahwa tetap aja ya Jawa dan Sumatera aja gitu ya, sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi, tapi Indonesia Timur masih kasihan. Ya. Sampai sekarang pun juga rasanya juga belum banyak perubahan. Oke. Kemudian saya ingin lanjutkan ke sini. Ini ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut lah. Tidak hari ini gitu ya. Jadi frekuensi dipakai itu kan kalau kalian lihat itu ada 450, ada frekuensi 800 gitu ya. Kemudian ada frekuensi 1800, ada frekuensi 1900, ada frekuensi 2,1, 2,3 gitu ya. Dan yang ini adalah frekuensinya untuk televisi. Frekuensi televisi yang saya katakan tadi itu ya baru tahun lalu kita pakai. Dan itu, sampai hari ini itu belum dibagi untuk siapa. Karena ada sisa yang separuh, ini sebenarnya kan 2 kali 100 kilo. 100 mega, 2 kali 100 mega. Nah yang terpakai, yang 100 mega sudah diserahkan ke televisi, ya 200 mega. Yang ini kan 200 mega plus 100 mega. Yang 100 mega dipakai untuk LTE, yang dibagi menjadi 2 kali 45 ini, dan yang 200 mega dipakai untuk televisi yang sekarang kita nikmati. Televisi digital ya. Sekarang kita nikmati. Belum lagi tambahan ini. Sebenarnya ada tambahan lagi bandwidthnya 30 mega. Yang saya katakan 2,6 tadi, tapi belum bisa dipakai itu karena
dipakai untuk broadcast satelit itu. Yang itu satelitnya Juragan Televisi Haritanu itu, dia akan mempunyai layanan televisi berbayar lewat satelit. Dan sampai sekarang masih dipakai itu. Meskipun orang sudah nggak begitu pakai itu ya, karena di kota besar itu semua orang pakai First Media atau ya satunya lagi yang saingan antara First Media dan IndiHome ya. Dua itu saing-saingan itu. Nah, televisi yang dari satelit broadcast sudah enggak lagi. Mungkin kalau di daerah-daerah terpencil masih dipakai ya. Sehingga memang sebenarnya sudah secara ekonomi bisa jadi tidak begitu menarik untuk dilaksanakan ya. Tapi untuk diminta frekuensinya nanti dulu kan gitu. Ya kita akan bahas lebih lanjut nanti bagaimana cara meminta frekuensi dari para pengusaha yang sudah bisnisnya sebenarnya sudah decline itu, tapi tidak mau diminta. Gitu. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Ini adalah bahwa kita sudah bahas ya, belum loh ya, hari ini kita bahas. Ya kita tahu lah bahwa sampai kapanpun kita itu kekurangan bandwidth lah. Ini adalah petanya di Indonesia. Jadi sekarang itu yang jelas itu yang terpakai itu adalah berapa sih sekarang itu ya? Yang terpakai itu totalnya ada ini total jumlah enggak ada jumlahnya di sini ya. Dan jelas memang akhirnya memang kurang 274 mega ini, kurang 74 mega. Itu kalau nggak salah sudah kita bahas minggu lalu ya. Oh ini ada ini. Ini ya. Jadi kita itu sekarang punya 337 mega. Ya. Dan sampai tahun 2020 konon itu kita kurang segini gitu. Nah itu kan kita akan bahas nanti. Menarik ini. Loh, kok kurang tapi kok bisa enak, kok masih tetap nyaman tuh Pak. Sambungan internet saya kok masih bagus gitu misalnya. Nah, kita bahas nanti itu. Padahal katanya sih defisit. Oke, kita bahas nanti habis ini. Ya. Nah, ini contoh perhitungan ya, contoh perhitungan seberapa defisit para operator itu dalam melaksanakan bisnis telekomunikasinya gitu ya. Ini adalah Telkom Group, ini tahun 2013 lah ini. Kita lihat Telkom Group ada Excelsiata, Indosat, H3i masih ada saat itu, dan XCDMA ada dulu ya. Masing-masing frekuensinya adalah totalnya ini bandwidth-nya adalah 45 mega, 45. Telkom Group itu punya 45 mega, Excelsiata. Jadi Telkom Group itu maksudnya adalah ya Telkomsel dan Telkom yang lain gitu ya. Excelsiata punya 45, Indosat punya 40, ini Hats punya 30, XCDMA ini punya 20. Dan kemudian contoh di Jakarta, cara menghitungnya gitu, contoh di Jakarta. Jadi cara menghitungnya itu adalah pertama-tama adalah market share dulu. Jadi karena kalau ingin menghitung seberapa kecukupan bandwidth yang dimiliki oleh para operator itu, dalam hal ini yang kita hitung adalah Telkomsel, XL. Saat itu XL dan Axis sudah merger. Dulu ada perusahaan telekomunikasi namanya Axis dari luar negeri. Itu kemudian mereka sudah merger. Kemudian ada Indosat dan kemudian ada Hats. Hats pun sekarang sudah merger dengan dengan Indosat kalau nggak salah ya. Oke. Tapi ini saat itu. Nah, kita akan melihat seberapa kecukupan frekuensi mereka itu, kecukupan bandwidth mereka itu ya terhadap market share. Nah, tentu saja kita harus menghitung market share dulu. Nah, saat itu kita ketahui market share ya. Memang tentu saja paling besar tetap saja Telkomsel. Jadi Telkomsel itu mempunyai market share ya hampir 32%. Disusul dengan XL dan Axis itu punya 24%, Indosat punya 28%, dan H3i atau Hats itu punya 2%. Kecil banget ini ya. Kita lihat sekarang. Nah, asumsinya untuk menghitung ini adalah bahwa BTS itu jadi semua BTS ini akan di-upgrade menjadi LTE lah, akan di-upgrade menjadi LTE. Itu asumsi perhitungannya gitu. Nah, ini juga begitu yang perlu kalian ingat gitu ya bahwa semakin teknologi itu semakin tinggi, ini efisiensi spektrumnya semakin tinggi gitu. Kalian lihat ini. Jadi kalau 2G itu bayangkan cuma jadi ini kan 100/6 gelombang baru menjadi 1 bit itu.
Jadi 1 bit itu perlu 100/6 gelombang. Nah, bayangkan sekarang ini dengan LTE itu ini bahkan lebih dari, jadi 1 gelombang itu menghasilkan lebih dari 1 bit ini, 1,5 bit gitu. Nah, seperti itu cara gampangannya melihatnya itu. Artinya apa? Semakin maju itu semakin efisien. Cuma tadi saya katakan tadi bahwa untuk mengupgrade teknologi ini butuh biaya gitu ya, dan itu besar sekali. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan ini. Kebutuhan akan bandwidth. Atas dasar tadi kan kita sudah bahas nih. Ini ya, kita sudah market share ya, kita sudah bahas ini. Nah, coba kita hitung sekarang ini kebutuhan bandwidth. Ini. Jadi kebutuhan bandwidth itu, ini bandwidth requirement ya, itu rumusnya adalah ini. Jadi rata-rata nasional itu, rata-rata nasional itu berapa? Target laju bitnya berapa gitu. Rata-rata nasional itu. Nah, ya. Jadi kan tadi itu misalnya targetnya di tahun 2000 ini. Masih ingat ini kan? Ini. Ini targetnya ini kan per user ya. Ini targetnya di sini nih. Nanti akan kita masukkan data ini itu. Data ini kita masukkan ya. Jadi targetnya apa gitu. Target per user maksud saya gitu ya. Jadi market share tahu, target per user tahu, kita bisa mengukur bandwidth yang dibutuhkan oleh operator itu di satu kota gitu, di satu zona tertentu gitu ya. Nah, caranya adalah pertama kali targetnya dulu berapa? Katakanlah 2 mega. Market share berapa? Tadi ya, apakah berapa persen itu? 30%, 20%. Ada tadi kan ada catatannya. Kemudian number of total subscriber. Jadi berapa total subscribernya yang ada di wilayah itu? Jakarta ada berapa? Kita hitung. Kemudian dibagi dengan bit efisiensi. Nah, bit efisiensi inilah yang ditentukan oleh teknologinya gitu. Tadi kan baru saja kita bahas nih. Ini kan semakin teknologi semakin tinggi. Katakanlah ini pakai 1,5 gitu ya. Artinya harus di-upgrade menjadi LTE itu. Ini kan. Jadi bit efisiensi ini tadi ya dikatakan bahwa oke, kita pakai LTE nanti gitu ya. Kemudian ini adalah secara teknis ya, number of site. Jadi ada berapa BTS gitu yang menjadi targetnya gitu untuk di wilayah tertentu ya. Kemudian ada lagi ini ada jumlah site, kemudian jumlah sektor. Nah, jumlah sektor ini biasanya 3 kan. Seperti itulah. Ini sederhana aja perhitungannya itu. Kemudian tambah lagi dengan LBH. LBH itu adalah ini. Jadi basic hour average loading. Jadi maksudnya adalah maksimum beban traffic yang diperbolehkan pada periode sibuk agar sistem masih mampu melayani sesuai kinerja laju bit yang dijanjikan. Nah, tergantung desain itu. Nah, tergantung desain. Jadi angkanya umumnya sekitar 50% lah. Jadi artinya bahwa BTS itu tidak boleh dibebani lebih dari 50% itu. Itu maksudnya seperti itu. Nah, khawatir lonjakan-lonjakan kan. Jadi lonjakan-lonjakan itu yang membuat menjadi sistem menjadi apa? Tidak bisa memenuhi target yang sudah ditentukan. Karena itu diputuskan bahwa tidak boleh membebani BTS itu lebih dari 50%-nya gitu. Ya. Kemudian tadi jumlah BTS sudah. Nah, sekarang OF ini. Ini adalah overbooking faktor. Angka yang menyatakan jumlah subscriber yang dilayani pada periode sibuk gitu ya. Tergantung dari desain. Itu angkanya sekitar jadi 1 BTS itu pada saat concurrent, pada saat bersamaan tidak boleh lebih dari 20. Ya, jadi offload ini. Ini OF ini ya. Overbooking faktor itu OF ini. Nah, ini semua kan kita sudah punya datanya. Kalau kita semua datanya, kita akan mampu untuk menghitung bandwidth yang diperlukan oleh satu operator tertentu tadi gitu ya. Nah, ini di Jakarta contohnya kita akan lihat ini ya. Ini mana tadi? Ini ya. Ini perhitungan seperti ini perhitungannya. Jadi contoh di Jakarta misalnya bandwidth dan jumlah BTS tetap. Ini asumsi ya. Asumsinya pemerintah tidak merilis frekuensi baru sehingga bandwidthnya tetap sampai tahun 2012 sampai 2018 ya, dan memang tidak ada rilis frekuensi baru. Jumlah BTS juga dianggap tetap ini karena apa? Mulai 2012 itu masang BTS sudah luar biasa sulit itu, sudah orang sudah tidak mau lagi lah seperti kalau dulu kan masih ingat 20 tahun lalu senang kalau kampungnya dipasangi antena BTS senang. Nah sekarang nggak mau, nggak mau.
Artinya bisa jadi dihindari lah sebenarnya oleh para operator itu untuk masang BTS baru. Karena memang luar biasa sulit. Ya. Dan kemudian asumsi. Ini asumsi Jakarta ya. Jadi kita sedang coba menelaah Jakarta. Jadi asumsinya adalah penduduk Jakarta yang potensi untuk memanfaatkan gadget itu adalah 10 juta. Gitu. Dan kemudian ini asumsi juga bahwa kenaikan rata-rata pelanggan setiap tahun itu gitu ya, itu naik 30% itu per tahun. Dan kemudian penetrasi pelanggan yang aktif pada jam sibuk ini juga pada jam sibuk itu, jadi jam sibuk itu asumsinya adalah nggak ada orang nelpon, tapi masih ada lah itu ya, orang nelpon. Kemudian kapasitas BTS itu adalah BTS dikalikan bandwidth, dikalikan 3 sektornya, kemudian dikalikan spektrum efisiensi itu ya. Nah, ketemulah, coba kita hitung sekarang. Bandwidth-nya gitu ya, jadi bandwidth-nya itu untuk ini kan 45 tadi Telkomsel katanya gitu ya. Telkomsel sudah punya bandwidth 45 dan itu tidak berubah. Karena memang pemerintah tidak merilis frekuensi baru gitu. Tidak berubah dia. Antara tahun 2012 sampai 2018 itu. Nah, kemudian spektra efisiensi pakai yang paling tinggi kan. Jadi spektra efisiensi itu kan tadi sudah saya katakan pakai LTE. Nah, LTE itu berapa? Ini LTE tadi itu ya. LTE itu adalah berapa tadi? LTE itu pakai yang 4G LTE 1,3 dia pakai ini ya. Jadi bukan yang pakai MIMO, bukan, masih 4G LTE 1,3. Sehingga dipasanglah di sini 1,3 gitu ya. Spektra efisiensinya. Nah, dari situlah kemudian ketemu BTS capacity gitu. Nah, BTS capacity apa rumusnya? Kan ini rumusnya. Jumlah BTS dikalikan dengan bandwidth, dikalikan dengan 3, kan sektornya 3, dikalikan dengan spektral efisiensi. Ya kan? Nah, sehingga BTS kapasitinya ketemu berapa Mbps ini gitu. Nah, ini persoalannya dari tahun ke tahun tidak berubah gitu. Karena apa? Ya karena memang nggak berubah. Tadi asumsinya masang BTS sulit. Bandwidth, pemerintah tidak merilis frekuensi baru. Spektral efisiensi, ya sudah sekali aja kan, teknologi kita pakai. Yang paling tinggi, LTE. Sehingga dihitung tidak berubah dari 2012 sampai 2018. Nah, persoalannya adalah subscriber itu nambah gitu. Jadi subscriber itu setiap tahun itu nambah 30% itu. Nah, kalau saat itu 2012 itu diasumsikan subscribernya itu 3.184.000, naik 30%-nya jadi ini, angka ini 4.138.200. Dan seterusnya setiap tahun naik 30%, 2018 sudah 15 juta lebih gitu ya. Nah, 15 juta lebih jika ini perhitungan di jam sibuk ini, di jam sibuk itu ya, artinya hanya 5% yang pakai kan, dan jam sibuk itu. Ini ya asumsi. Ini hanya 5% yang sibuk, yang terpakai. Subscriber jumlahnya 15 juta gitu. Nah, kiosnya berapa gitu? Kan kita sudah sepakat tadi bahwa sampai tahun 2020 itu paling tidak harus 3 mega gitu. Satu orang 3 mega per user itu. 3 mega tadi itu. Nah, artinya ini dikalikan ini. Jadi 15 juta itu dikalikan dengan 5%-nya, dikalikan dengan 3. Ketemulah angka ini. Ini angka Mbps juga ini ya. Nah, bandingkan ini, kurang kan ini ya. Bayangkan coba, ini kurang ini. Bayangkan, yang tersedia itu hanya 518. Kebutuhannya 2 juta itu, Mbps itu. 2 giga kebutuhannya. Ini hanya setengah giga itu. Itulah makanya istilahnya tidak akan pernah mampu. Jadi sampai sekarang pun juga tidak akan pernah mampu. Caranya itu sederhana seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ini simulasinya sampai tahun 18 lah. Jadi Telkomsel itu paling parah itu memang. Jadi ya karena apa? Pelanggan paling banyak dia. Pelanggan paling banyak, jumlah bandwidth-nya juga sama kan. Bandingkan dengan Excel, bandingkan dengan Indosat sama. Memang yang diuntungkan adalah jumlah pelanggan yang sedikit. Siapa saat itu? HUTS gitu ya. H3I. HUTS itu pelanggan karena pelanggan paling sedikit,
dia cukup bandwidth-nya. Jadi karena itu kemudian saat itu ya, jadi 10 tahun yang lalu itu langganan HUTS itu menguntungkan karena ya jumlahnya sedikit di kota besar ya. Cuma persoalannya kalau sudah keluar Jawa nggak nyambung karena dia nggak punya gitu. Dia belum sampai mengembangkan ke luar Jawa sudah pulang ke Hong Kong sana gitu ya. Kan sudah tutup, dia sudah menyerahkan ke Indosat itu. Sudah dimerger dengan Indosat ya. Nah, padahal dia itu sebenarnya mulai laku saat itu karena apa ya, orang seneng gitu. Cuma ya tetap aja seneng di kota besar. Kalau sudah ke luar Jawa nggak ada sambungan gitu. Nah, yang paling komplit adalah Telkomsel. Cuma Telkomsel itu saking banyaknya ya kurang gitu loh. Bandwidth-nya kurang gitu ya. Nah, inilah dilema yang bisa kita ketahui dari simulasi ini. Dan itu memang benar adanya gitu ya. Dilema dari para operator itu gitu ya. Nah, apa solusinya yang bisa dilakukan adalah mengatasi kapasitas ini. Jadi meningkatkan spektrum efisiensi, mengupgrade teknologi lah, gitu. Jadi ini coba kalian hafal ini ya. Jadi untuk kapasitas BTS itu bisa dilakukan dengan menambah apa ya? Menambah layanan itu dilakukan dengan 3 cara. Yang satu adalah mengupgrade teknologi. Kalau masih 3G jadikan dia 4G gitu. Gitu. Karena apa? Ternyata frekuensi itu karena ternyata teknologi semakin tinggi, dia menjadi sangat efisien gitu, efisien ya. Jadi apa bit yang dibawa menjadi lebih besar dibandingkan dengan kalau dia pakai 3G gitu. Sekarang sudah 4G. Atau menambah BTS, menambah jumlah BTS. Meskipun ini sulit ini. Sudah kalau kota besar sudah nggak mau lah, berkelahi lah gitu, sama premannya banyak gitu ya. Atau menunggu pemerintah merilis frekuensi baru gitu. Menambah bandwidth spektrum namanya gitu ya. Ya. Nah, itulah yang menjadi apa ya? Solusinya ya memang 3 ini. Itu yang harus kalian hafal ya. Saya sebutkan sekali lagi, untuk meningkatkan kapasitas layanan itu ya. Itu ada 3 cara. Yang satu adalah mengupgrade teknologi, kemudian menambah BTS atau menambah bandwidth. Itu pun, nah kalau menambah bandwidth itu ya kalau pemerintah merilis, kalau tidak merilis ya tidak bisa gitu ya. Yang bisa dilakukan secara bebas itu sebenarnya menambah jumlah BTS. Cuma itu pun juga tantangan luar biasa gitu. Berat sekali karena harus melawan preman-preman yang ada di kampung-kampung. Nah, ada lagi tambahan ini yang namanya data offload ya, offload. Jadi data offload itu adalah gini, jadi orang kalau sudah masuk rumah gitu ya, itu memang jadi nih, saya bacakan aja ya. Jadi offloading data seluler adalah menggunakan teknologi jaringan komplement untuk mengirim data yang awalnya ditargetkan untuk jaringan seluler. Jadi sebenarnya maksudnya adalah, jadi kalau kalian di mall, kan di mall itu kalau kalian sedang berhenti dan kongko-kongko, duduk di warung kopi, harusnya kalian langsung bisa memakai wifi-nya lokal di sana gitu. Nah, wifi lokal di sana, kalian bisa artinya dengan wifi itu kalian tetap bisa melaksanakan komunikasi dengan dunia luar gitu ya. Dengan tanpa memakai frekuensi yang dari BTS, itu loh maksudnya. Sehingga itu bisa membantu bahwa orang-orang yang ada di jalan masih bisa pakai frekuensi gitu. Sehingga memang diharapkan kalau kalian sudah pulang, itu kalian harus memanfaatkan wifi pribadi di rumah gitu. Itu yang dikatakan sebagai offloading ya. Dan itu jadi saat ini menjadi hal yang sangat positif gitu. Jadi itulah karena itu kemudian tadi kan saya katakan ya, lu kok katanya kurang gitu ya, mana tadi? Ini katanya defisit gitu. Tapi kok rasanya lancar-lancar aja gitu ya. Kan sekarang itu hanya ada 357 mega. Nah, padahal katanya defisitnya sekarang itu 274 mega. Tapi kok bisa lancar tuh? Nah, itu ya karena apa? Karena jasanya offload tadi itu gitu ya. Jasa ini. Offloading tadi itu gitu ya. Jadi offload ini memang hal yang kadang-kadang tidak direncanakan ini ya, dia ada dengan sendirinya. Jadi memang benar-benar masyarakat itu mandiri untuk meningkatkan servisnya sendiri. Gitu. Karena offload itu kan urusan kita. Jadi kalau kalian di rumah langganan, misalnya langganan First Media, pada saat kalian pulang itu kalian matikan selulernya gitu ya. Kemudian kalian hidupkan sambungan dengan sambungan sambungan kabel di rumah gitu ya.
Nah, itu akan membuat bahwa akan membantu kalian untuk mengurangi beban jaringan yang pakai BTS di luar gitu. Itu dikatakan sebagai offloading. Dan offloading ini adalah murni yaitu milik pemerintah, milik swasta apa ya. Dia adalah upaya dari masyarakat sendiri gitu ya. Upaya masyarakat sendiri. Memang sih kalau seandainya kalian di itu juga ada. Jadi yang disediakan oleh para operator juga ada bentuknya femto cell ya, femto ya. Jadi sel yang sangat-sangat kecil yang di dalamnya mall-mall itu ada juga sebenarnya, tapi tetap berbayar gitu ya, tetap berbayar sebenarnya. Tapi sudah lumayan itu mengurangi beban BTS yang ada di luar itu dengan femtocell itu, wifi atau femtocell itu. Ya begitulah ya. Jadi ternyata memang pada kenyataannya masyarakat itu punya kemampuan untuk menolong dirinya sendiri. Dalam maksud saya itu dengan cara model offloading tadi itu. Jadi melewatkan komunikasinya itu tidak dengan BTS tapi dengan dengan saluran lokalnya dia gitu, wifi gitu. Ya baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, jadi memang seperti itulah yang menjadi konsideran-konsideran yang diperlukan pada saat menata frekuensi gitu ya. Hari ini kita bahas tentang tadi itu konsiderannya. Nah, mulai minggu depan kita akan bahas tentang persatu gitu yang lebih detail itu. Misalnya kenapa televisi itu baru bisa frekuensinya televisi itu baru bisa dibagi dengan LTE tahun 2022 gitu. Padahal di luar negeri, di negara Eropa itu sudah 10 tahun yang lalu gitu dipakai gitu ya. Nah, kenapa? Itu akan kita bahas detail. Dan bisa dilihat bahwa sebenarnya dengan terlambatnya kita pakai frekuensi televisi itu, kita kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan itu. Dan itu sama dengan biaya besar itu. Rugi besar kita itu sebenarnya, sudah rugi kita itu. Karena itu terlambat memanfaatkan frekuensi televisi itu gitu ya. Yang sampai sekarang pun juga belum dipakai orang frekuensi televisi itu. Jadi sudah dibebaskan tapi belum ditentukan siapa yang memakainya gitu. Operator mana yang memakainya belum. Gitu ya. Ya, ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya cukupkan sampai sore ini. Kita jumpa lagi di Jumat minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.